Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, seorang majikan kaya yang dulunya angkuh dan penuh amarah berubah total setelah sakit keras. Di saat semua menjauh, hanya satu orang yang tetap setia di sisinya, seorang TKW sederhana yang merawatnya siang dan malam dengan penuh kasih. Hati sang majikan pun luluh, bukan hanya karena perawatan, tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli dengan harta. Dari hubungan majikan dan pembantu, tumbuhlah cinta yang suci, hingga akhirnya ia melamar wanita yang dulu dianggap hanya sebagai pelayan. Tonton kisah ini sampai akhir, karena setiap detiknya akan membuat hati kita belajar tentang makna cinta yang sejati. Mari kita mulai ceritanya. Namanya Siti Nurhaliza. Bukan artis ternama, bukan juga wanita berpangkat tinggi. Ia hanyalah perempuan sederhana asal Klaten, Jawa Tengah, yang meninggalkan kampung halaman demi mengadu nasib sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Timur Tengah. Usianya baru menginjak 29 tahun saat pertama kali menginjakan kaki di rumah megah bertembok marmer putih itu. Rumah yang terletak di daerah elit Riyadh, tampak seperti istana bagi Siti yang terbiasa hidup di rumah bilik bambu. Pemilik rumah itu adalah seorang pria bernama Tuan Karim, duda berusia 65 tahun yang hidup sendiri setelah ditinggal wafat istrinya 7 tahun lalu. Hari-hari pertama bekerja bukanlah masa yang mudah bagi Siti. Bukan karena pekerjaan rumah yang berat, tapi karena sikap sang majikan yang keras dan dingin. Tuan Karim sering membentak. Bahkan hal kecil seperti teh yang terlalu manis bisa membuat pria tua itu marah. "Kamu tidak bisa kerja? Apa kamu tidak tahu cara buat teh?" katanya suatu pagi. Siti hanya menunduk. "Maaf, Tuan. Saya akan perbaiki." Hatinya berkecamuk, namun ia selalu mengingat pesan ibunya. "Kerja dengan sabar, Nak. Rezeki datang lewat orang yang kamu layani." Setiap pagi, Siti bangun lebih awal, menyapu halaman, mencuci pakaian, dan memasak makanan kesukaan Tuan Karim meski jarang dipuji. Kadang ia menangis diam-diam di pojok dapur, merasa sendirian di negeri orang. Namun ia tak pernah membalas bentakan dengan amarah. "Saya di sini bukan untuk suka atau tidak suka, Tuan. Saya bekerja dengan hati," jawabnya pelan suatu hari saat dibentak karena lupa menyetrika baju tepat waktu. Kata-kata itu membuat Tuan Karim diam sejenak, seperti terkena tamparan yang tak menyakitkan, tapi menusuk hati. Waktu berjalan, dan perlahan Siti mulai mengenal ritme kehidupan di rumah itu. Ia sudah hafal makanan favorit Tuan Karim, roti pipi hangat dengan selai kurma dan secangkir teh pahit tanpa gula. Tapi yang tak pernah ia pahami adalah mengapa Tuan Karim selalu tampak begitu marah pada dunia. Tak ada tawa di rumah itu. Hanya suara detik jam dan sesekali batuk dari ruang tengah. Hingga suatu malam, saat ia hendak membawa air hangat ke kamar majikannya, Siti melihat tubuh Tuan Karim gemetar di sofa. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. "Tuan?" panggil Siti panik. Tapi sang majikan hanya melambaikan tangan lemah, seperti menolak dibantu. Siti tetap mendekat, meletakkan tangan di dahi Tuan Karim. Panas. Sangat panas. Tanpa pikir panjang, ia segera menghubungi dokter. Malam itu menjadi malam pertama Tuan Karim tidak menyuruhnya keluar dari kamar, bahkan memintanya tetap di samping ranjang. "Jangan tinggalkan saya malam ini," gumamnya pelan sebelum tertidur dengan napas berat. Siti menatap wajah tua itu. Di matanya, untuk pertama kalinya, majikannya terlihat rapuh. Setelah malam itu, dunia Tuan Karim berubah. Ia tak lagi bisa berjalan sejauh dulu. Kakinya lemah, tubuhnya cepat lelah, dan batuknya semakin parah. Dokter mendiagnosisnya dengan komplikasi paru-paru dan tekanan darah tinggi. Namun anehnya, ia tidak dirawat di rumah sakit. "Saya tidak percaya pada rumah sakit," katanya dengan suara serak. Maka Siti, yang sebelumnya hanya bertugas bersih-bersih dan memasak, kini menjadi perawat penuh waktu. Ia belajar menyuapi, mengganti pakaian, mengompres,
hingga memijat kaki majikannya setiap malam. Di tengah kesibukannya, Siti tetap menjaga tutur kata dan senyumannya. Ia tak pernah menyindir, apalagi mengeluh. Justru, ia semakin lembut. Bahkan ketika harus membersihkan muntah atau mengelap keringat, ia lakukan tanpa rasa jijik. Suatu pagi, Tuan Karim berkata pelan, "Kenapa kamu masih di sini? Kamu bisa pergi. Aku bukan siapa-siapa bagimu." Siti menoleh, menghapus keringat dari dahinya, lalu menjawab, "Karena saya manusia, Tuan. Dan manusia hidup untuk saling menjaga." Kata-kata itu membuat Tuan Karim terdiam cukup lama. Air matanya hampir jatuh. Tapi cepat-cepat ia berpaling. Hari-hari berlalu, dan dalam kesunyian kamar yang bau minyak kayu putih itu, tumbuh rasa yang aneh di dada Tuan Karim. Ia mulai memperhatikan hal kecil, cara Siti melipat selimut, cara ia meniup bubur agar tidak terlalu panas, hingga cara bibirnya komat-kamit membaca doa sebelum tidur. Siti memang punya kebiasaan duduk di pojok kamar, membaca Al-Quran pelan setiap malam. Suaranya menenangkan. Dan saat itu pula, hati pria tua itu mulai goyah. Dulu, hidupnya penuh amarah. Kini, ia lebih sering merenung. Pernah suatu malam, ia pura-pura tidur hanya untuk mendengar suara Siti membaca surah Ar-Rahman. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tak pernah menangis sejak istrinya meninggal. Tapi malam itu berbeda. Fabi ayi ala ayi rabbiku ma'atukat zibaan. Suara Siti mengalun pelan. Ayat itu bergema di dadanya. Tiba-tiba ia merasa, ia tak sendiri. Di dunia yang dingin dan penuh ketakutan ini, ternyata masih ada manusia yang bisa membuatnya merasa hidup kembali. Pagi itu, langit riat cerah. Udara masih dingin saat Siti masuk ke kamar dengan nampan berisi bubur hangat dan teh. Tuan Karim sudah duduk, dibantu sandaran bantal. Wajahnya tampak lebih cerah. "Siti," panggilnya. Suaranya lembut, tak seperti biasanya. "Apa Tuan?" sahut Siti sambil tersenyum. "Maafkan saya. Ya, saya banyak salah. Kamu terlalu baik untuk seseorang seperti saya." Siti terdiam sebentar, lalu berkata, "Kebaikan tidak harus dibalas, Tuan. Cukup dihargai saja sudah cukup." Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Tuan Karim mulai tersenyum saat melihat Siti. Ia bahkan mulai bertanya, "Kamu suka bunga apa? Atau, kalau pulang ke Indonesia nanti, apa yang ingin kamu beli untuk ibumu?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu membuat Siti terharu. Bukan karena ia ingin dibalas, tapi karena akhirnya ada ruang di hati majikannya yang terbuka. Bukan untuk dikasihani, tapi untuk saling memahami. Bagi Siti, itulah bentuk cinta paling murni, saling menerima dalam keadaan rapuh. Suatu sore yang sejuk, ketika langit Riyadh mulai berubah warna menjadi jingga, Tuan Karim duduk di balkon rumah, ditemani kursi roda dan selimut tipis di kakinya. Di sampingnya, Siti duduk dengan secangkir teh hangat. Mereka tak banyak bicara, hanya menikmati angin yang berhembus perlahan. Tapi di dalam diam itu, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. "Siti," ucap Tuan Karim lirih, "kalau saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini, apakah kamu akan tetap di sini?" Pertanyaan itu menusuk kalbu Siti. Ia tak langsung menjawab, hanya memandangi langit yang kini berubah ungu. "Saya tidak pernah menghitung untung rugi, Tuan. Saya hanya mengikuti hati." Sejak itu, hubungan mereka menjadi lebih dekat, bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai dua manusia yang saling melihat satu sama lain dalam versi paling jujur dan lemah. Siti tidak lagi canggung menyentuh tangan Tuan Karim saat memijat, dan sang majikan tidak lagi menyembunyikan kelemahannya. Ia justru merasa lebih tenang ketika Siti di dekatnya. "Hidup saya kosong sebelum kamu datang," kata Tuan Karim di sela batuknya. "Dan saya belajar mencintai kehidupan lagi sejak kamu mulai membaca doa-doa itu di malam hari." Satu pagi yang dingin,
Siti bangun dengan perasaan tidak enak. Ia mendengar suara rintihan dari kamar Tuan Karim. Dengan cepat ia menuju ke sana, dan mendapati pria itu terbaring lemas. Wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Nafasnya pendek-pendek, dan matanya setengah tertutup. Tuan, Tuan. Siti panik. Ia segera memanggil ambulans dan menelpon dokter pribadi. Dalam beberapa menit, rumah besar itu dipenuhi tenaga medis yang bergegas menuruni tangga dengan peralatan lengkap. Siti berdiri di sudut ruangan, menggenggam mukena yang belum sempat ia pakai. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah serius. Tuan Karim harus dirawat di rumah sakit sekarang. Kondisinya kritis. Tapi yang mengejutkan adalah ketika Tuan Karim berkata lirih, "Kalau Siti tidak ikut, saya tidak mau dirawat." Semua orang di ruangan terdiam. Dokter menoleh ke arah Siti dan bertanya, "Apakah Anda bersedia ikut?" Siti, dengan mata berkaca-kaca, mengangguk. "Saya akan ikut, Tuan. Saya tidak akan meninggalkan Tuan." Saat itulah, untuk pertama kalinya, tangan Tuan Karim menggenggam tangan Siti erat, seolah takut kehilangan. Di rumah sakit, Tuan Karim dirawat di ruang VIP yang sunyi. Hanya ada suara alat medis dan desiran pendingin ruangan. Siti tetap berada di sampingnya, bahkan tidur di kursi kecil yang ada di pojok kamar. Ia menyuapi, membersihkan tubuh, dan membacakan ayat-ayat suci setiap malam. Para perawat rumah sakit sempat mengira Siti adalah anak kandung Tuan Karim, karena cara ia merawat begitu penuh kasih. "Siapa dia sebenarnya?" tanya salah satu suster kepada dokter. "TKW-nya," jawab dokter singkat. Tapi hatinya lebih tulus dari keluarga kandung. Selama beberapa hari, kondisi Tuan Karim mulai membaik. Ia bisa tersenyum lagi, bahkan sempat menggoda Siti. "Kalau aku sembuh nanti, kamu tidak boleh pulang, ya?" Siti tertawa. "Kalau Tuan sudah sembuh, saya akan pulang untuk melihat ibu saya. Tapi saya akan kirim kabar setiap minggu." Namun, tak lama setelah itu, dokter datang dengan hasil pemeriksaan lanjutan. "Maaf, Pak Karim. Hati Anda mulai memburuk. Tidak banyak waktu tersisa." Ruangan hening. Tuan Karim hanya menatap jendela, lalu memanggil pelan, "Siti." "Siti," ucap Tuan Karim dengan suara pelan tapi mantap. "Saya sudah tua. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya hidup. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya sendirian." Siti mendekat, menatap wajah yang kini penuh keriput dan bekas luka kehidupan. "Apa maksud Tuan?" tanyanya perlahan. Tuan Karim menarik napas panjang. "Saya ingin menikahimu, Siti. Bukan karena kamu merawat saya, tapi karena kamu membuat saya percaya lagi bahwa hati manusia bisa sembuh, bahkan ketika tubuh tidak bisa." Siti tercekat. Dunia seperti berhenti sesaat. Ia tak pernah membayangkan permintaan seperti itu akan keluar dari mulut seorang pria Arab, kaya, dan terpandang. "Tuan, saya hanya orang kecil," ucapnya pelan. "Dan saya hanya orang tua yang kesepian," balas Tuan Karim. "Di antara mereka, tak ada janji manis atau rayuan. Hanya dua jiwa yang saling menemukan dalam luka masing-masing. Berdoalah, Siti. Jika ini takdir, Tuhan pasti beri jalan," ucap Tuan Karim sebelum menutup mata dan tertidur. Malam itu, Siti duduk diam hingga fajar menyingsing. Hatinya bergetar tak karuan. Beberapa hari setelah lamaran itu, kabar mengejutkan datang dari rumah sakit. Kondisi Tuan Karim membaik drastis, seolah tubuhnya mendapatkan kekuatan baru. Dokter pun heran melihat grafik kesehatannya naik perlahan. "Seperti ada harapan hidup yang kembali," kata salah satu dokter. Tuan Karim tersenyum kecil. Harapan itu namanya Siti. Tak lama kemudian, ia meminta pertemuan dengan imam masjid terdekat. "Saya ingin dinikahkan sebelum Allah memanggil saya,"
katanya dengan suara tenang. Imam pun datang, dan segala persiapan disusun dengan cepat. Siti, meski masih ragu, memilih menjalani niat baik itu dengan keikhlasan. Ia menelpon ibunya di Klaten, menyampaikan kabar yang membuat sang ibu menangis. "Kalau kamu yakin itu jalan hidupmu, maka ibu ridho," ucap ibunya dari seberang. Hari itu, hanya ada 5 orang di kamar rumah sakit. Imam masjid, 2 saksi, Tuan Karim, dan Siti. Dengan cincin sederhana dan air mata yang tak bisa ditahan, akad nikah pun berlangsung. Tak ada pesta, tak ada bunga, tapi kehadiran Allah terasa begitu dekat. Setelah mengucap ijab kabul, Tuan Karim menggenggam tangan istrinya. "Ya," kini ia menyebut Siti begitu, dan berkata, "Terima kasih, karena kamu membuat hidup saya berarti." Hari-hari setelah akad nikah itu terasa sangat berbeda. Meski masih berada di ruang rumah sakit, aura cinta dan ketenangan menyelimuti setiap sudut ruangan. Siti tak lagi sekadar TKW. Dia kini istri sah dari seorang pria yang dulu hanya ia panggil dengan Tuan. Ia memanggilnya Abu, panggilan yang disepakati berdua. Tuan Karim, atau kini Abu, tampak lebih ceria. Bahkan, ia mulai makan lebih banyak dan bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Para suster dan dokter pun heran, seolah pernikahan itu menghidupkan kembali semangatnya. Suatu sore, Siti mengelap kening Abu sambil tersenyum, dan pria tua itu menatapnya lekat-lekat. "Kalau aku tahu cinta bisa menyembuhkan seperti ini, aku tidak akan menunda begitu lama." Siti hanya tertawa kecil. "Mungkin ini memang waktu yang terbaik, Abu." Malam-malam mereka kini diisi dengan doa bersama, bercerita tentang masa lalu, dan menyusun mimpi kecil seperti ingin naik haji bersama atau sekadar duduk berdua di taman. Meski mereka tahu waktu tak banyak, kebersamaan itu membuat hari terasa panjang dan bermakna. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Siti terbangun karena mendengar suara napas Abu yang berat dan terputus-putus. Ia langsung berdiri dan menggenggam tangan suaminya. "Abu, Abu, saya di sini." Tapi kali ini, mata Tuan Karim sudah setengah tertutup, dan tubuhnya terasa dingin. Siti segera memanggil suster, dan dalam hitungan menit, tim medis berdatangan. CPR dilakukan, alat bantu napas dipasang, tapi grafik jantung terus menurun. Siti berdiri terpaku, tubuhnya gemetar, bibirnya terus melafalkan doa. Saat dokter menggeleng pelan, dan alat monitor menunjukkan garis lurus, Siti menutup mulutnya menahan tangis. Ia berjalan perlahan ke sisi ranjang, mencium kening suaminya, dan berbisik, "Terima kasih sudah memilih saya menjadi istrimu. Semoga Allah terima semua cintamu." Tangis akhirnya pecah, bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan seseorang yang mengajarkannya arti cinta dalam bentuk paling sunyi dan tulus. Pemakaman Tuan Karim dilangsungkan dengan penuh penghormatan. Meski usianya sudah senja, banyak orang yang hadir. Para kerabat, tetangga, bahkan dokter dan perawat rumah sakit ikut mengantar kepergian pria dermawan itu. Tapi ada satu sosok yang paling mencuri perhatian. Seorang wanita muda berhijab sederhana yang berdiri diam di dekat pusara, tak berkata apapun, hanya menatap Nisan dengan air mata mengalir pelan. Itulah Siti, istri yang hanya sempat bersama dalam waktu singkat, namun penuh makna. Beberapa wanita Arab mendekatinya, bertanya siapa dia. Dan ketika mereka tahu bahwa Siti adalah istri sah Tuan Karim, mereka mendekapnya dan menangis bersamanya. "Kamu orang yang dipilihnya di akhir hidup. Itu artinya kamu sangat berarti." Setelah pemakaman usai, Siti duduk lama di dekat makam. Ia menunduk sambil memegang tas kecil berisi mukena dan Al-Quran. "Saya akan melanjutkan hidup, Abu. Tapi semua yang saya lakukan setelah ini, akan saya niatkan sebagai amal untukmu," gumamnya lirih. Sepeninggal Tuan Karim, Siti diberi kejutan yang tak disangka. Pengacara keluarga datang membawa surat wasiat.
Ternyata, dalam surat itu, Tuan Karim mewariskan sebagian hartanya kepada Siti, sebuah rumah kecil di pinggiran kota Riyadh dan sejumlah uang tabungan. Dia bilang, "Kamu adalah orang yang paling membuatnya merasa hidup di tahun-tahun terakhirnya," ucap sang pengacara. Siti menolak berkali-kali, merasa tak pantas. Tapi pengacara berkata tegas, "Ini hakmu, dan ini adalah amanah dari mendiang suamimu." Dengan berat hati, Siti menerima. Ia memilih tinggal beberapa bulan di rumah tersebut. Setiap hari, ia mengisi waktu dengan membantu tetangga, mengajar anak-anak membaca, dan tetap melanjutkan rutinitas doa malam seperti yang dulu ia lakukan bersama Abu. Rumah itu terasa sepi, tapi juga hangat. Di sudut kamar, tergantung foto Tuan Karim tersenyum mengenakan gamis putih. "Saya akan tetap hidup dalam kenangan yang tenang ini," bisik Siti setiap kali selesai salat. Setahun setelah kepergian Abu, Siti memutuskan kembali ke Indonesia. Ia pulang bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seorang perempuan yang penuh pengalaman, luka, dan cinta yang mendalam. Di bandara, ibu dan adiknya menunggu dengan haru. Mereka tak menyangka bahwa Siti yang dulu miskin dan tak dianggap, kini pulang dengan ketegaran yang mengagumkan. "Aku tidak membawa banyak uang," kata Siti sambil tersenyum, "tapi aku membawa banyak pelajaran hidup." Di kampung halamannya, Siti tak pernah membanggakan hartanya. Ia lebih suka mengajar anak-anak mengaji, membantu ibu-ibu membuat kerajinan, dan hidup sederhana. Namun setiap malam, ia masih menyebut nama Abu dalam doa. "Kalau cinta itu datang dengan cara yang tidak biasa, aku tetap bersyukur telah menjalaninya," ucapnya dalam hati. Kini, Siti bukan lagi sekadar TKW. Ia adalah perempuan yang dicintai, diberkahi, dan diberi jalan pulang dengan hati yang penuh cahaya. Sahabat semua, kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bisa jadi, kebaikan itulah yang mengubah hidup seseorang, bahkan mengubah takdir. Jika kamu tersentuh dengan kisah ini, bantu bagikan agar lebih banyak orang bisa merasakan hangatnya cinta yang tumbuh dari ketulusan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Nantikan kembali video-video menarik lagi lainnya.